Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu kembali di materi kelas 9. Untuk kali ini kita bahas tentang pewarisan sifat. Bunita akan bahas tentang persilangan. Yang pertama yaitu persilangan dengan satu sifat beda atau kita kenal dengan persilangan monohibrid. Pada papan tulis kalian bisa lihat persilangan monohibrid itu apa? Yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Ini ada contohnya. Misalnya disilangkan mawar merah dengan mawar putih, keturunannya berwarna merah. Nah, kita hanya membahas tentang warna bunga. Yang kita bahas hanya satu, maka persilangan ini disebut dengan satu sifat beda, yaitu tentang warna. Misalnya nanti kita bahas dua, misalnya disilangkan mawar merah berduri tajam dengan mawar putih berduri tidak tajam. Nah, ini disebut dengan dua sifat beda karena kita bahas dua, yaitu tentang warna bunga dan durinya. Paham ya? Jadi kalau yang kita bahas hanya satu disebut dengan persilangan monohibrid. Kalau dua disebut dengan dihibrid. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Sekarang kita mulai dengan persilangan monohibrid. Contohnya tadi sudah saya bacakan, disilangkan mawar merah dengan mawar putih, keturunannya berwarna merah. Jadi ini merah sama putih, keturunannya merah. Pertanyaan yang pertama, sifat apa yang dominan? Kemarin kalian sudah tahu apa itu sifat dominan, yaitu sifat beda yang kuat dan diturunkan kepada keturunannya. Kalau di sini kalian lihat ini ada mawar merah disilangkan dengan mawar putih, keturunannya berwarna merah. Jadi sifat yang diturunkan adalah warna merah. Kalau begitu sifat dominannya adalah merah. Nah, kebalikannya misalnya ditanyakan apa sifat resesifnya, misalnya sifat resesif. Nah, tadi induknya ada dua, merah sama putih. Anaknya kok merah, berarti yang tidak diturunkan yaitu warna putih. Jadi sifat resesifnya warna putih. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, kamu disuruh mencari perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya. Sekarang kita mulai silangkan. Tadi sudah tahu membahas sifat dominan yaitu merah dan sifat resesifnya yaitu putih. Sekarang kita silangkan. Pertama kali kita tulis dengan huruf P1. Kemarin kalian sudah tahu P itu parental atau orang tua atau induk. Nih tulis kita. Nih jantan warna merah, M besar disilangkan dengan betina, M kecil. Fenotipnya merah, yang ini putih. Nah, F1-nya, nah kita cari M besar, M kecil. Kita buat papan catur seperti ini. Nah, di sini M besar, M kecil, besar, kecil. Yang di sebelah sini M besar, M kecil. Ini M besar sama M kecil. Tulis saja di sini M besar kecil, ini juga begitu. M besar, M kecil. Jadi F1-nya, kamu lihat ini F1-nya semuanya M besar, M kecil, M besar, M kecil semuanya. Nah, kalau kamu ditanya fenotipnya F1, fenotip apa itu? Sifat yang tampak dari luar. Karena ada huruf M besar dan M kecil, maka fenotipnya warnanya merah. Ada M besarnya. Ya. Jadi semuanya F1-nya merah. Sedangkan genotipnya, apa itu genotip? Yaitu yang
hurufnya, M besar, M kecil. Jadi ini kondisi atau keadaan F1-nya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Dalam menyilangkan, mengapa yang merah kok kita tulis M besar dan yang kecil M kecilnya kenapa putih? Karena apa? Karena kita tahu tadi sifat yang dominan adalah merah. Maka biasanya huruf yang kita gunakan untuk persilangan yaitu huruf pertama sifat dominan. Karena merah huruf pertamanya adalah M, maka kita tulis M besar. Boleh tidak misalnya kita tulis A besar? Boleh. Nah, tidak harus M besar, tapi untuk memudahkan saja, karena merah kita huruf pertamanya M, maka kita tulis M besar. Nah, sekarang alelanya, pasangannya itu harus huruf kecil dari sifat dominan. Kalau kita pilih huruf M besar, maka alelanya harus huruf kecilnya, M kecil. Tidak boleh merah kita tulis M besar, kemudian putih karena huruf pertamanya P, kita tulis P kecil, salah, tidak boleh, harus sama hurufnya. Tadi sudah saya katakan bahwa tidak harus memakai huruf M. Misalnya kalian ingin memakai huruf A besar, boleh tidak? Boleh, tapi kalau di sini kamu tulis A besar, maka alelanya harus huruf kecilnya, yaitu A kecil. Paham ya? Jadi ini tadi saya pilih huruf M. Jadi ini M besar, kita tulis di sini gametnya M besar, sedangkan ini M kecil taruh di sini. Nah, kita silangkan di sini besar kecil. Ya, jadi ini kondisi atau keadaan F1-nya. Nah, sekarang dalam pertanyaan tadi yang ditanyakan adalah F2-nya. Nah, apa itu F2? F2 itu keturunan yang kedua. Berarti P2 orang yang parental kedua. Tadi F1-nya apa tadi? M besar, M kecil. Disilangkan dengan M besar, M kecil. Tadi apa fenotipnya? Merah. Yang ini juga merah. Nah, sekarang kita buat F2-nya. F2-nya tadi dibuat papan catur sama. Nah, nih M besar, M kecil. Ini juga M besar, M kecil. Yang pertama ini ketemu ini besar. Yang kedua ini ketemu ini besar kecil. Yang ketiga ini ketemu ini besar kecil. Yang keempat kecil. Ini F2-nya. Sekarang fenotipnya apa? Nah, saya tulis di sini. Tadi F2-nya tadi M besar, yang kedua M besar, M kecil, yang ketiga M besar, M kecil, yang keempat M kecil. Nah, sekarang kita tulis fenotipnya. M besar berarti sifatnya dominan, berarti warna apa? Merah. Yang ini ada M besar, berarti sifat resesifnya tertutupi, tidak nampak. Ini juga sama, warnanya merah. Yang ketiga sama, merah. Nah, yang keempat, karena tidak mengandung huruf besar, maka sifatnya resesif semua, berarti warna apa? Putih. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada M besar, M kecil tertutupi, maka yang muncul adalah warna dominan, yaitu warna merah. Sedangkan yang tanpa M besar, yang muncul adalah warna resesifnya, yaitu hanya berwarna putih. Sekarang, karena ini sama hurufnya M besar, maka disebut dengan merah homozigot. Nah, sama. Yang kedua, hurufnya fenotipnya merah, tapi hurufnya beda. M besar sama M kecil. Ini disebut dengan heterozigot. Yang ketiga sama,
heterozigot. Yang terakhir putih apa ini? Sama, berarti putih homozigot. Nah, ini putih homozigot. Jelas ya? Nah, ini. Tadi pertanyaan di soal disuruh mencari perbandingan fenotip pada F2-nya. Nah, ini F2-nya kamu cari fenotipnya. Jadi, perbandingan fenotipnya ini sudah saya hapus karena sudah ada di sini. Ini berasal dari papan catur ini, ya. Saya tulis perbandingan fenotipnya atau di sini saja. Ya, perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip pada F2. Ya. Fenotipnya apa ini? Merah dibanding putih. Merahnya berapa? 1, 2, 3. Sehingga 3. Putihnya 1. Ya, jadi perbandingan fenotip pada F2 merah dibanding putih sama dengan 3 dibanding 1. Nih. Lanjutnya, berikutnya adalah perbandingan genotip. Perbandingan genotip. Kalau genotip yang kamu lihat tadi gen itu tidak tampak. Jadi yang kamu lihat hurufnya ini genotipnya. Apa saja ini genotipnya? M besar dibanding M besar, M kecil dibanding M kecil, M kecil. M besarnya berapa nih? 1. Besar kecilnya 2. Kecil-kecilnya 1. Jadi pertanyaan tadi yang B disuruh mencari perbandingan fenotip pada F2-nya dan genotip pada F2-nya. Nah, jadi fenotipnya nih merah dibanding putih sama dengan 3 dibanding 1. Sedangkan perbandingan genotipnya ini 1 dibanding 2 dibanding 1. Sehingga dapat disimpulkan pada persilangan monohibrid, simpulannya pada persilangan monohibrid ada 2 perbandingan. Perbandingan fenotip pada F2 dan yang kedua perbandingan genotip pada F2. Nah, berapa fenotipnya? 3 banding 1. Genotipnya 1 banding 2 banding 1. Ini sering keluar di soal. Kalau kemarin kita ada ujian nasional, perbandingan-perbandingan ini hendaknya kamu hafalkan. Karena apa? Kamu sudah menulisnya hari ini, sudah tahu hari ini. Besok kalau ada soal seperti itu, baik PTS atau mungkin PAS atau PAT, kamu nggak usah menyilangkan lagi, udah hafal. Yaitu perbandingan monohibrid, perbandingan monohibrid fenotip pasti 3 banding 1. Sedangkan perbandingan genotipnya pasti 1 dibanding 2 banding 1. Jelas ya? Kita sudah punya 1 perbandingan. Sekarang kita lanjutkan perbandingan monohibrid. Sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat intermediate. Nah, intermediate. Kemarin sudah kamu hafalkan pada saat kamu lihat istilah-istilah genetika, ada istilah intermediate. Apa itu intermediate? Yaitu di mana kedua induknya memiliki sifat beda yang sama kuat. Jadi baik induk jantan maupun induk betina tuh sifat bedanya sangat kuat. Misalnya bapakmu rambutnya keriting, ya. Bapakmu rambutnya keriting misalnya. Ibu rambutnya lurus. Nah, kalau bersifat intermediate berarti keriting ya kuat, lurusnya kuat. Maka rambut anak-anaknya yaitu ombak atau bergelombang.
Nah, karena apa? Sama kuat. Contoh lagi, kalau tadi soal tadi tentang warna mawar merah, merah disilangkan dengan putih. Kalau tadi warnanya merah anaknya, sekarang karena intermediate sama kuat, anaknya berwarna merah muda atau pink. Kita coba persilangannya yang bunga saja biar sama dengan yang tadi. Nah, itu disilangkan mawar merah dengan mawar putih. Mawar putih. Nah, keturunannya pink. Nah, pink ini artinya apa? Sama kuat. Nah, kita silangkan. P1 jantan. Tadi mawar merah sudah tahu, M besar disilangkan dengan betina, M kecil. Ini tadi merah, ini putih. Nah, F1-nya tadi sudah tahu, M besar, M kecil, warnanya pink. Nah, sekarang kita cari P2-nya. P2-nya yaitu dari F1-nya. Jantan, merah pink atau merah muda disilangkan dengan betina merah muda atau pink. Kita tulis pink. Ini juga pink. Nah, sekarang kita lihat F2-nya bagaimana. Nah, F2-nya di sini. F2-nya kita lihat ya. Nih, M besar, M kecil. F2-nya. Ini M besar, M kecil. Anak yang pertama besar-besar. Yang kedua besar-kecil. Besar-kecil, kecil-kecil. Nah, sekarang kita lihat fenotipnya. Ini F2-nya sudah ketemu. Ini F2-nya sudah ketemu. Nah, ini warna apa ini? Merah. Karena besar-besar. Sekarang ini besar kecil berarti warnanya pink. Nah, ini apa ini? Pink. Ini apa ini? Putih. Nah, jadi ya, di sini jelas bahwa bapaknya merah, ibunya putih, anak pertamanya, keturunan pertamanya warnanya adalah pink karena keduanya sama-sama kuat. Sedangkan keturunan keduanya warnanya ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih. Kalau kamu disuruh mencari perbandingannya, ya perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya, perbandingan fenotip pada F2. Fenotip F2-nya apa yang tampak? Yaitu merah dibanding pink dibanding putih. Merah dibanding pink dibanding putih. Merahnya berapa ini? 1. Pinknya berapa? 1, 2. Putihnya 1. Nah, inilah perbandingan fenotip pada F2 pada persilangan intermediate, yaitu 1 dibanding 2 banding 1. Sekarang yang kedua, perbandingan genotip pada F2-nya. Genotipnya tadi saya katakan kalau genotip itu hurufnya karena nggak tampak dari luar. M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil. Berapa anak-anak? Berapa ini? 1. Ini berapa? M besar M kecilnya 1, 2. M kecilnya 1. Jadi perbandingan fenotipnya 1, 2, 1, perbandingan genotipnya sama 1, 2, 1. Kita punya 2 perbandingan ya, sudah ya. Yaitu yang pertama pada monohibrid dominasi penuh, perbandingan fenotipnya berapa tadi? Merah banding putih 3 banding 1.
Genotipnya tadi berapa? 1 banding 2 banding 1. Sekarang sifat yang kedua, intermediate, perbandingan fenotipnya 1 banding 2 banding 1. Genotipnya juga 1 banding 2 banding 1. Besok kalau ulangan, tes maupun ujian apapun, kamu hafalkan setiap intermediate, baik perbandingan fenotip maupun genotipnya pada F2-nya selalu sama, yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Ini agak rumit ini, tapi insya Allah saya pelan-pelan sehingga kamu bisa memahami, yaitu persilangan dihibrid. Nah, tadi pada saat pertama Bu Rita sudah terangkan ada persilangan monohibrid. Mono itu 1, jadi kita bahas hanya 1 sifat beda. Tadi contohnya tentang warna bunga mawar, yaitu merah sama putih. Nah, tadi yang kedua saya sebutkan kalau 2, misalnya mawar merah berduri tajam, mawar putih berduri tidak tajam, kita bahas warna sama duri, berarti ada 2 sifat beda. Ini yang disebut dengan persilangan dihibrid. Ada 2 di ini, di itu 2 ya. Nah, sekarang kita bahas contohnya, yaitu ada tanaman kacang berbiji bulat warna kuning. Nah, disilangkan dengan tanaman berbiji kisut warna hijau. Nah, kamu perhatikan ini, bijinya bulat, warnanya kuning, bijinya kisut, warnanya hijau. Jadi kita bahas 2 tentang keadaan biji dan warna biji. Bulat kuning, yang 1 kisut hijau. Jadi kita bahas 2, maka disebut dengan persilangan dihibrid. Paham ya? Sekarang kita mulai, kita silangkan. P1-nya jantan. Nah, dan keturunannya apa ini? Keturunannya kacang biji bulat warna kuning. Nah, kacang biji bulat warna kuning. Kalau kamu ditanya sifat yang dominan apa? Karena anaknya bulat sama kuning, maka sifat dominannya adalah bulat kuning. Kebalikannya, sifat resesifnya kisut hijau. Ya, saya tulis saja di sini ya. Jadi yang dominan yaitu bulat kuning. Nah, yang resesif kisut hijau. Nah, sekarang kita mulai silangkan. P1 jantan, karena bulat itu adalah huruf pertamanya, tadi saya pilih huruf pertama ya. Bulat huruf pertamanya apa? B. Kita tulis B besar, B besar. Kok besar kenapa Bu? Karena dominan bulat, jadi kita pakai huruf besar. Kemudian kuning huruf pertamanya K, kita pilih K besar, K besar. Kenapa besar? Karena kuning bersifat dominan. Alelanya, pasangannya harus huruf kecilnya, berarti B kecil, K kecil, K kecil. Ini bulat kuning. Yang ini kisut hijau. Paham anak-anak? Sekarang F1-nya apa? F1 itu filiar pertama, keturunan pertama. F1 misalnya kamu tidak usah pakai papan catur, boleh asal hurufnya gabungan selang-seling antara huruf besar dengan huruf kecil. Berarti F1-nya
B besar B kecil, K besar K kecil. Kalau tadi merah M besar disilangkan dengan putih M kecil, F1-nya selang-seling, F1-nya M besar M kecil. Sekarang karena ini dihibrid, B besar B kecil selang-seling, K besar K kecil. Fenotipnya apa? Ada B besar, berarti apa? Yang dominan tadi apa? Bulat, tulis bulat. Ada K besar, berarti kuning. Jelas ya? Jadi B besar B kecil, K besar K kecil, bulat kuning. Ini adalah fenotip F1. Genotip F1 B besar B kecil, K besar K kecil. Sekarang kita lanjut ke F2. F2 itu adalah persilangan antara F1. Nah, kita silangkan P2-nya, jadi anaknya kita silangkan. B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sama B besar kecil, K besar K kecil. Ini warna apa? Bulat kuning. Bulat kuning. Yang kedua sama, bulat kuning. Jelas anak-anak? Jadi P2-nya adalah F1 yang disilangkan. Besar kecil, B besar kecil, K besar kecil, dan B besar kecil, K besar kecil, yaitu bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Nah, sebelum kita silangkan, kita cari dulu gametnya. Nah, kita cari dulu gametnya. Bagaimana mencari gamet? Kita tulis dulu dari F1-nya ini. Ya, mencari gamet. Mencari gamet. Ya, B besar kita tulis, B besar di sini. Terus B kecil di bawahnya. B besar ini, B kecil di bawahnya. Terus kita buat pohon faktor kalau matematika. Nah, kemudian K-nya di sini. K besar, K kecil. K besar, K kecil. Nah, gamet yang dibentuk ya dari gamet ini, dari gamet K besar, K kecil, B besar kecil, K besar kecil, ini besar, ini sama ini. Besar, kecil, ini sama ini. Kecil, besar, ini sama ini. Kecil, kecil. Jelas? Jadi gametnya nanti yang kita silangkan ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nanti ini yang kita masukkan di dalam papan catur dihibrid. Saya ulangi, cari dulu F1-nya sudah ketemu, yaitu hurufnya selang-seling dari induknya. Kalau F1-nya sudah ketemu, F1 disilangkan dengan F1. Nah, kalau F1 disilangkan dengan F1 nanti menghasilkan F2. Nah, untuk mencari F2 kita cari gametnya dulu, gamet dari keturunan yang pertama. Karena tadi keturunannya adalah besar kecil, kita tulis ini besar kecil, besar kecil. Gametnya ada 4. B besar, K besar, ini sama ini, B besar, K kecil, ini sama ini. B kecil, K besar, ini sama ini, B kecil, K kecil. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Kita silangkan untuk mencari F2. Ya, tadi kamu sudah tahu gametnya ada berapa tadi? 4 ya. Kita masukkan papan catur sini. Ya, sini kita masukkan. Ini jantan, ini betina. Tulis dulu B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Ini sama. Besar, kita garis. Besar, kecil, kita garis. Kecil, besar. Kecil. Ya, ini. Nah, sekarang kita silangkan. Kamu gabungkan jantan dengan betina.
berarti B-nya dulu ditulis besar, 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 besar. Paham? Yang kedua ini sama ini. Besar, 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 kecil. Yang ketiga ini sama ini. Besar, kecil, besar, besar. Ini sama ini. Besar, kecil, besar, kecil. Sekarang kamu nih apa? B-nya besar, terus besar, K-nya besar, terus kecil. Yang kedua, ayo. Besar, besar, kecil, kecil. Yang ini. Besar, kecil, besar, kecil. Yang ini. Besar, kecil, kecil, kecil. Bisa mengikuti? Oke, lanjut. Besar, kecil, besar, besar. Lanjut. Ini dulu, yang besar ditulis dulu ya. Ditulis di depan, huruf besarnya nggak boleh. Kecil besar tidak boleh. Yang besar dulu kan. Besar, kecil, besar, kecil. Sebelah sini. Kecil, kecil, besar, besar. Oke, lanjut. Kecil, kecil, besar, kecil. Lanjut. Besar, kecil, besar, kecil. Besar, kecil, kecil, kecil. Lanjut. Kecil, kecil, besar, kecil. Lanjut. Kecil semua. Oke. Dah, kalau sudah ketemu F2-nya, ini F2 ini. Ketemu F2-nya sudah selesai, terus kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anaknya ada 16. Jadi kalau tadi monohibrid anaknya ada berapa? 4. Kalau dihibrid anaknya ada 16. Ya, sekarang kita ini tulis fenotipnya. Setiap ada B besar, fenotipnya bulat. Setiap ada K besar, fenotipnya kuning. Berarti ini apa? Bulat. Saya singkat bul ya. Bulat, kuning. Nah, yang ini bulat, bul, kuning. Yang ini bulat, kuning. Yang ini bulat, kuning. Nah, yang berikutnya nih bulat, kuning. Yang ini awas, yang ini bulat. Awas, ini ada K besarnya enggak? Enggak ada kan, kecil semua. Berarti bulat hijau. Ya, pintar. Bulat hijau. Ini bulat ada K besarnya, kuning. Ini bulat tidak ada K besarnya, semuanya kecil, berarti bulat hijau. Yang ini bulat kuning. Yang ini bulat kuning. Yang ini awas, kecil semua, berarti apa? Kisot. Kisot. Hijau apa kuning ini? Kuning. Yang ini kisot kuning. Ya, ini besar, berarti bulat kuning. Ya, ini bulat, K-nya kecil, hijau. B-nya kecil, kisot, besar, kuning. Kecil semua, kisot, hijau. Nah, inilah F2. Sekarang kita cari perbandingan fenotipnya dulu. Kita tulis dulu. Bulat kuning ada berapa? Yang bulat kuning. Nah, bulat kuning yang bulkun ini nomor 1. Tulis 1. Terus nomor berapa lagi? 2. Terus 3. 4. Nomor 5.
nomor 5. Ini nomor 7. Nomor 7. Nomor berapa ini? 9. Nomor 10. Mana lagi? Nih 13. Masih ada lagi? Sudah selesai. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata yang bulat kuning ada 9. Ya, sekarang yang kedua, bulat hijau. Bulat hijau, kita lihat bullhidge. Mana bullhidge? 1, nih 1. Nomor berapa ini? 6. Terus bullhidge 8. Terus bullhidge mana lagi? Ini 14. Nah, ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Sekarang kisot kuning. Kisot kuning. Kiskun, mana kiskun ini? 1. Nomor berapa ini? 11. Kiskun nomor 12. Kiskun nih nomor 15. Nomor 15. Ada berapa? 1, 2, 3, 3. Yang terakhir yaitu kisot hijau. Kisot hijau nomor 16. Ada berapa? 1. Nah, sekarang kita tulis perbandingan fenotip pada F2-nya itu pada persilangan dihibrid berapa anak? 9. Itu kita tulis dulu bulat kuning dibanding bulat hijau, saya singkat saja, dibanding kisot kuning dibanding kisot hijau. Ya, bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3 dibanding 3, kisot kuningnya 3, kisot hijaunya ada 1. Jadi kita ketemu perbandingan fenotip pada F2 pada persilangan dihibrid sama dengan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Kita sudah punya 3 perbandingan. Saya ulangi. 1. Pada monohibrid perbandingan fenotip sama dengan 3 banding 1. Yang kedua, perbandingan genotipnya pada monohibrid tadi sudah 1 banding 2 banding 1. Yang kedua, pada sifat intermediate perbandingan fenotip 1 banding 2 banding 1. Pada sifat intermediate perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1. Yang ketiga, persilangan dihibrid perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, diingat-ingat dihibrid 9, 3, 3, 1. Dari mana kita peroleh? Setelah kita melalui perjalanan sangat panjang, yaitu dengan menyilangkan satu-satu, mulai dari P1 menghasilkan F1, P2 menghasilkan F2, baru kita ketemu angka-angka seperti ini. Perjalanannya sangat panjang. Terus timbul pertanyaan, apakah ada cara yang cepat, Bu? Nggak usah lewat seperti ini biar cepat menghasilkan perbandingan fenotip. Ada, yaitu dengan cara segitiga Pascal. Oke, kita bahas segitiga Pascal. Yang ini udah jelas ya. Sekarang kita bahas segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Apa gunanya? Yaitu untuk mencari perbandingan fenotip.
mencari perbandingan fenotip. Kita tulis dulu segitiga Pascal, angka 1 berjumlah 5. Nah, terus di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1, 1. Berapa ini? 3. Ini 3. 1, 1. Berapa? 4. Ini 6. Ini 4. Dan seterusnya. Kita coba. Kita lihatnya baris yang kedua, yaitu angkanya 1 sama 1. Nah, baris yang kedua ini kita untuk persilangan monohibrid. Baris yang ketiga untuk persilangan dengan dua sifat beda, yaitu dihibrid. Ya, kita tulis dulu 1, 1. Ya, lalu kita kalikan 3. Ini kalikan 3. Bilangan konstan. Karena mono itu berapa? 1. Maka pangkat tertinggi 1. Semakin ke kanan pangkatnya dikurangi 1. 1 minus 1 sama dengan 0. 3 pangkat 1 berapa? 3 kali 1, 3. 3 pangkat 0, 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi ini 3 hasilnya, ini 3, yang ini hasilnya 1. Nah, tadi kamu sudah tahu bahwa perbandingan monohibrid fenotipnya itu 3 dibanding 1. Cocok apa tidak? Cocok. Sekarang kita coba yang dihibrid. Angkanya berapa ini? 1, 2, 1. Kalikan berapa tadi? 3. Kalikan berapa? 3. Kalikan berapa? 3. Oke. Di berapa di? 2. 2 taruh sini. 2. Semakin ke kanan berkurang 1. 1. Kurang 1 lagi? 0. Berapa ini? 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 0, 1. Terus kita lihat lagi, angka ini untuk apa ini? 1 kali, 2 kali, 1 kali. Ini untuk nulisnya anak-anak. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nulisnya 1 kali. Udah 1 kali aja. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nulisnya 2 kali. Tulis saja 2 kali. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nulisnya cukup 1 kali. Kalau begitu ini tadi 3 pangkat 1, 3 nulisnya 1 kali. 3 pangkat 0, 1 nulisnya 1 kali. Ini nulisnya 1 kali, 9. Nulisnya 2 kali. Yang ini nulisnya 1 kali. Nah, ketemulah angka ini. Sama dengan tadi kita menyilangkan dengan perjalanan yang sangat panjang rumit tadi, kecekele podo sama 9, 3, 3, 1. Itulah gunanya segitiga Pascal. Ya, nanti kamu coba sendiri untuk yang trihibrid angkanya berapa. Nah, sama, caranya sama. Ya. Jadi angka-angka ini kita peroleh dengan menggunakan segitiga Pascal tanpa harus melalui persilangan. Tapi pada pemula kamu harus tahu awalnya angka ini dari persilangan tadi. Setelah kita cocokkan dengan segitiga Pascal ternyata sama. Demikian anak-anak, semoga apa yang Bu Nita sampaikan saat ini bermanfaat bagi kalian. Mungkin kemarin sudah antara abu-abu mungkin membaca apa itu monohibrid, apa itu dihibrid intermediate. Insya Allah dengan saya terangkan pada pertemuan kali ini kalian akan lebih jelas lagi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.